Pertumbuhan ekonomi dan teori-teori pendukungnya. Hai, selamat datang di buku catatan. Sebelum mulai, kalau ini adalah video aku yang pertama kali kamu tonton, jangan lupa subscribe ya. Pertumbuhan ekonomi dan teori-teori pendukungnya. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Yuk kita bedah mengenai pertumbuhan ekonomi beserta teori-teori ahli yang mendukungnya. Tonton video sampai selesai ya. Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh seiring bertambahnya penduduk. Jadi, kalau penduduknya semakin banyak, otomatis akan menimbulkan permintaan dan barang dan jasa yang semakin banyak juga. Hal ini menyebabkan makin banyak penduduk yang bekerja untuk menyuplai permintaan tersebut, dan tentunya menghasilkan cuan dong. Eits, tapi itu belum tentu berlaku di semua daerah atau negara loh. Karena ungkapan tersebut hanya salah satu teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori menurut Adam Smith. Menariknya, selain teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, ada beberapa tokoh juga nih yang mempunyai teori sendiri mengenai pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, langsung simak pembahasan berikut mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori pendukungnya ya. Pertumbuhan ekonomi. Sebelum aku bahas teori pertumbuhan ekonomi, kamu harus sudah paham dulu nih dasarnya. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Nah, biasanya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Masih ingat kan pendapatan nasional itu apa? Nah, ketika kita ingin menghitung pertumbuhan ekonomi, kita bisa menggunakan konsep pendapatan nasional nih. Kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu penting banget tiap tahunnya? Karena pertumbuhan ekonomi ini bisa jadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat loh guys. Terus gimana nih caranya kalau kita mau ngitung pertumbuhan ekonomi? Nah, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, kamu bisa pakai rumus di bawah ini ya, yang berhubungan juga dengan produk domestik bruto atau PDB. Rumus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT kurang PDBT 1 per PDBT 1 kali 100%. Keterangan PDBT sama dengan PDB tahun T. PDBT kurang 1 sama dengan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Tambahannya nih guys, T sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya berdasarkan harga konstan, yaitu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Nah, PDB itu mempengaruhi pendapatan nasional guys. Jadi, secara langsung bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tapi sebenarnya bisa dihitung menggunakan PNB juga loh. Cuma pada umumnya memang menggunakan PDB ya. Berhubung kita udah bahas sekilas tentang pertumbuhan ekonomi, sekarang aku akan bahas mengenai beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi ya. Jadi guys, sebenarnya ada perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pandangan inilah yang menghasilkan teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori ini dibagi menjadi 3 macam. Ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, dan historis. Yuk kita bahas satu-satu ya guys. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandangnya pertambahan penduduk. Jadi guys, semua teorinya itu didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Untuk pembahasan lengkapnya, langsung simak penjelasannya ya. Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Yang kedua ada dari David Ricardo. Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Dan yang ketiga menurut Robert Malthus.
Pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produksi pangan, sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Yang kedua, ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi, dari Harold Domar. Menurut Harold Domar, perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, atau steady growth. Lalu ada menurut Skrumter, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang ketiga dari Robert Solow. Menurut Robert Solow, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi modal dan output yang dihasilkan. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Pertama ada Friedrich List. Menurut List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menjadi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Kurang lebih pengelompokan ini ada 4, yakni 1. Berburu dan mengembara atau bergantung pada alam. Yang kedua, berternak dan bertani. Ketiga, bertani dan kerajinan. Yang keempat, kerajinan, industri, dan perniagaan. Yang kedua, menurut Werner Sombart. Menurut Werner, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Menurut Werner, ada 3 zaman, yaitu yang pertama, zaman perekonomian tertutup, yang kedua, kerajinan dan pertumbuhan, yang ketiga, zaman kapitalis. Selanjutnya ada Walt Whitman Rostow. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi melalui 4 tahapan, yaitu tradisional, transisi atau pre-take-off, lepas landas atau take-off, menuju kematangan atau drive to maturity, dan konsumsi high atau high mass consumption. Selanjutnya ada Bruno Heidelberg. Menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat, yaitu barter, jual beli dengan uang dan sistem kredit. Selanjutnya ada Karl Boucher. Menurut Boucher, pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Nah, itu dia bahasan kita kali ini mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori-teori pendukungnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah!